Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi tes belajar mengenai cara masuk, bagaimana sih cara masuk ke Indomaret. Nah, di sini di part 2 ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi tes soal cerita matematika, dan kita akan juga latihan mengenai tes soal cerita matematika ini. Bagi rekan-rekan yang belum tahu mengenai hitungan dasar matematika dalam tes Indomaret, rekan-rekan bisa cek video di linknya di deskripsi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan yang sering gagal tes psikotes bisa terbantu dengan adanya channel ini. Oke, kita langsung ke pembahasan pemanggilan tes, pendaftaran dan pemanggilan tes. Oke, untuk tata cara melamar kerja dan link lamaran itu rekan-rekan bisa untuk area Bandung, Cimahi, Garut, dan Sumedang bisa follow di IG HRD Indomaret Bandung, dan link Google Drive-nya itu di bit.ly CV Indomaret Bandung. Linknya rekan-rekan bisa cek di deskripsi. Dan ini adalah official dari HRD Indomaret Bandung untuk area Bandung ya. Dan ketika rekan-rekan sudah meng-apply, rekan-rekan akan mendapat panggilan tes. Nah, panggilan tesnya itu ada yang offline dan ada yang online. Untuk area Bandung sendiri, pemanggilan tes offline-nya sendiri itu seperti ini. Nah, formatnya seperti "Hi future reader, terima kasih atas antusias Anda," dan yang lainnya rekan-rekan bisa baca di sini. Nah, di sini ada alamat tesnya. Di sini kalau di Bandung itu Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 806 Cicahem, Bandung. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mendapat panggilan seperti ini adalah panggilan resmi untuk rekan-rekan tes di Indomaret. Nah, di sini adalah syarat-syaratnya ketika rekan-rekan akan ada tes offline ya. Seperti itu, rekan-rekan bisa baca sendiri. Silahkan di pause dulu kalau misalnya ingin membaca. Nah, ketika yang kedua yakni pemanggilan tes secara online. Nah, pemanggilan tes secara online itu rekan-rekan akan diundang seperti ini ya, peserta tes IGIT. IGIT ini adalah website online untuk tes Indomaret. Nah, di sini adalah format pemanggilannya. Di sini ada Indomaret cabangnya mana, kemudian tesnya online, kemudian untuk bagian store crew, maintenance atau lain-lain. Di sini ada hari, pukul tes, tempat tesnya, misalkan kalau misalkan online itu di rumah saja. Kemudian pakaian kemeja putih biarpun online. Kemudian peralatannya di sini 2 HP atau 1 HP Android dan 1 laptop. Jadi ada rekan-rekan harus menggunakan 2 perangkat kalau misalkan rekan-rekan di tesnya online. Nah, setelah itu rekan-rekan akan diberikan link untuk masuk ke grup chatnya tes Indomaret. Nah, seperti ini adalah grup tes Indomaret secara online. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan diberikan pin untuk masuk ke IGIT, yakni itu adalah portal atau web untuk rekan-rekan tes matematika dasar, hitungan sederhana, soal cerita, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, setelah itu rekan-rekan sudah dapat pin, rekan-rekan masuk ke IGIT ini ya. Dan tampilannya seperti ini. Ini adalah IGIT Indomaret Group. Rekan-rekan masukkan pin yang telah diberikan, kemudian klik masuk. Rekan-rekan akan langsung mendapatkan soal tes hitungan cepat, hitungan dasar cepat, kemudian soal cerita, analogi verbal, dan yang lainnya. Nanti akan saya bagikan di part-part selanjutnya. Dan sumber tes ini saya dapatkan dari teman saya,
mantan HRD di Indomaret Group ini. Oke, kita langsung ke latihan untuk soal cerita ini. Nah, di sini soal yang pertama, berapakah jumlah dari 47 orang dan 9 orang? Berarti 47 ditambah 9 orang hasilnya yakni 56 orang. Jadi berapakah jumlah dari 47 dan 9 orang? Oke. Clear ya, gampang soal yang ini. Ini adalah soal cerita matematika yang di Indomaret ya, kisi-kisinya. Rekan-rekan bisa latihan dan soalnya juga tidak akan jauh berbeda dengan seperti ini. Oke, yang kedua. Soal yang kedua, kalau 6 orang harus membagi uang Rp480, berapakah yang diperoleh masing-masing? Berarti dibagi ya, berarti Rp480 dibagi ke 6 orang. Hasilnya itu 80 dibagi 6 sama dengan Rp80. Jadi per orang itu, per 6 orang itu dapatnya Rp80. Oke, paham ya? Selanjutnya, soal yang ketiga, berapa jamkah jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam jika panjang jalan tersebut adalah 350. Oke, silahkan dikerjakan, silahkan di pause. Oke, untuk jawabannya sendiri, yakni panjang jalan dibagi kecepatan. Kan ditanyanya jam ya. Di sini kan kilometer berarti 350 dibagi 70 hasilnya itu jam. Berarti 350 dibagi 70 berarti 5 jam. Oke ya. Lanjut ke soal yang keempat. Kalau Anda berjalan ke depan 8 meter, kemudian mundur lagi 4 meter, berapa jauhkah Anda dari titik semula? Berarti kita misalkan jalan awal tuh 0, kemudian ke depan ditambah 8 dan mundur lagi 4 meter. Berarti jawabannya 0 ditambah 8 dikurangi 4. Hasilnya 4 meter. Lanjut. Soal nomor 5. Berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang 160? Kalau dengan uang 60 Anda dapat 3 batang rokok. Silahkan di pause. Oke, untuk jawabannya yakni kalau dengan uang Rp60 Anda dapat membeli 3 batang rokok, berarti dapatnya 20 batang. Kemudian kalau misalkan belinya dengan 160 itu dibagi 20 per batang, hasilnya 8 batang. Oke, kita jelaskan lagi, ini perbandingan ya. Tapi ini cara logikanya. Jadi kalau dengan uang 60 Anda dapat 3 batang rokok, berapa batang rokokkah dapat Anda beli dengan uang 160? Jadi kita punya uang 160 rupiah. Kalau dengan uang 60 kita dapat 3 batang rokok, berarti 60 dibagi 3 kita dapat satuan per batangnya, berarti 20 per batang. Jadi kita punya 160 dibagi per batangnya 20 rupiah, kita dapat 8 batang. Oke, paham ya? Lanjut ke soal yang ke-6. Kalau Anda bisa mendapat uang 250 dalam 1 jam, berapa yang akan Anda peroleh dalam 7 jam? Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya di sini kalau Anda bisa mendapat 250 dalam 1 jam, berapa yang akan Anda peroleh dalam 7 jam? Berarti 7 jam kali yang bisa kita dapat dalam 1 jam itu 250, berarti 7 kali 2, 50. Hasilnya 1750. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Jika Anda mempunyai 19.000 dan menerima lagi 7.500, lalu mengeluarkan lagi 13.000, berapakah uang Anda sekarang? Berarti
kita punya uang 19.000. Kemudian menerima lagi, berarti ditambah ya. 19.000, ada tambahan uang 7.500. Kemudian kita membelanjakannya dari 19.000 ditambah 7.500 ini dikurangi berarti ya 13.000. Jadi hasilnya itu 13.500. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Sebuah bak persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter, lalu diisi bak itu 40 meter persegi. Berapakah dalamnya bak tersebut? Nah, kalau misalkan untuk ini, kita harus tahu rumus volume persegi panjang. Rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita lihat di sini volumenya itu kita udah tahu isinya, isi bak itu. Jadi ini adalah volumenya. Volumenya itu yakni 40 meter persegi. Kemudian panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter, ditanyakan tinggi karena tinggi itu kedalamannya. Jadi kita tinggal masukkan aja 40 meter persegi, kubik ya, maaf, ini salah. 4 meter kubik sama dengan 4 meter dikali 3 meter dikali tinggi. Hasilnya 40 dikali 12, 40 sama dengan 12 dikali tinggi. 40 dibagi 12 sama dengan tinggi, berarti 40 dibagi 12 3,3 tinggi dari bak persegi tersebut. Soal selanjutnya, seorang petani membeli beberapa ekor kambing dengan harga 7.500 dan mendapat keuntungan sebesar 300 tiap ekor. Apabila keuntungannya 1.200, berapa ekor anak kambingkah yang telah ia beli? Silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, kita bahas. Nah, di sini seorang petani membeli beberapa ekor kambing dengan harga 7.500 dan mendapat keuntungan sebesar 300 tiap ekor. Nah, jadi dia mendapatkan 300 tiap ekor dari harga ini ya, dari harga beli ini. Nah, apabila keuntungannya 1.200, berapa ekor anak kambingkah? Nah, di sini 1.200 ini dibagi keuntungan tiap ekor, jadi hasilnya itu 4 ekor. Oke, paham ya? Contoh soal yang terakhir. Seorang pengendara sepeda motor berhasil menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh jarak 90 km. Ini berarti ini 5 hari ya. Ini hari pertama 90, kemudian hari kedua ditambah 75, hari ketiga ditambah 120, dan hari keempat 30 km. Berarti 500 dikurangi dalam kurung 90 ditambah 75 ditambah 120 ditambah 30 ditambah X. Misalkan seperti ini ya. 500 km, 90 km ditambah 75 ditambah 120 ditambah 30 dikurangi 500, jadi hasilnya 185 km untuk di hari kelima. Seperti itu ya. Kayak paham ya, gampang untuk soal cerita ini. Asalkan rekan-rekan sering latihan, sering dilatih, nanti juga akan terbiasa sendirinya. Kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini rekan-rekan kerjakan. Rekan-rekan nanti soalnya pause, kemudian rekan-rekan kerjakan, dan jawabannya komen di kolom komentar. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang ke-11, yakni Anda membeli 3 butir telur dengan harga Rp15 per butir dan 1 kg gula dengan harga 120. Berapa kembaliannya bila uang Anda adalah 1.000? Silahkan dikerjakan, silahkan di pause atau di screenshot. Nomor 12, PR ya. 4 orang menggali selokan selama 7 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selokan yang sama dalam waktu setengah hari? Silahkan di screenshot. Soal selanjutnya, kalau 7,5 kg gula merah harganya 900,
rupiah, berapa harga 2,5 kg gula merah tersebut? Silahkan di screenshot atau di pause. Soal ke-14, seseorang membelanjakan sepersembilan dari uangnya untuk membeli kertas tulis dan 5 kali daripadanya untuk membeli perangko. Sisa uang sekarang 450. Berapa uang semula? Silahkan di pause dan di screenshot. Soal nomor 15. Ibu membeli 1,5 kg mentega dengan harga Rp1.350. Berapa banyak ibu mendapat mentega dengan uang 3.000? Silahkan di pause dan dikerjakan atau di screenshot. Oke, ini adalah PR 5 saja cukup. Rekan-rekan bisa latih. Saya sarankan latihan setiap hari. Bagi rekan-rekan yang sudah jago, rekan-rekan bisa skip video ini. Nah, untuk tes Indomaret itu, ini adalah part yang kedua. Kita belajar, rekan-rekan sering-sering latihan saja agar terbiasa dengan soal-soal yang seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.